Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan membawakan materi presentasi kami yang merupakan tugas ujian akhir semester kami pada mata kuliah infrastruktur web, di mana materi yang akan kami bawakan adalah tentang internet dan web. Baik, sebelum memasuki pembahasan, adapun nama kelompok dari kelompok 7 ini yaitu pertama, saya sendiri atas nama Muhammad Yasin Nurputra Anton, kemudian ada Erwin N, kemudian terakhir ada saudara Andi Sahrir Puji Saputra. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam presentasinya. Yang pertama kali akan dibawakan oleh saudara Andi Sahrir Puji Saputra. Dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan poin pertama mengenai prinsip kerja, website, dan juga internet. Seperti yang kita ketahui saat ini, internet ini untuk zaman sekarang sudah bisa dibilang sebagai tulang punggung dari web, sebuah teknologi yang menjadikan web dapat diakses. Hal paling dasar dari internet ini adalah sebuah jaringan besar dari beberapa komputer yang saling berkomunikasi satu sama lain. Seperti yang kita lihat pada gambar, ini merupakan satu jaringan sederhana. Dari gambar di atas kita bisa mendefinisikan saat dua komputer ingin berkomunikasi, kita harus menghubungkan mereka, baik secara fisik, biasanya menggunakan kabel Ethernet atau tanpa kabel atau tanpa kabel yang biasa kita sebut dengan wireless. Contohnya menggunakan WiFi atau Bluetooth itu juga bisa. Seperti gambar ini ada komputer A yang tersambung dengan komputer B menggunakan kabel Ethernet. Jaringan ini tidak terbatas pada dua buah komputer saja. Kita dapat menghubungkan sebanyak-banyaknya komputer sesuai yang kita mau. Tapi cara menghubungkannya akan menjadi lebih rumit. Misalnya kita akan menghubungkan 10 buah komputer satu sama lain. Jadi kita harus memiliki 45 kabel dan 9 colokan. Bisa di next gambarnya. Nah, seperti gambar di bawah ini. Kita membutuhkan 9 colokan di setiap untuk mengatasi kerumitan dari jaringan ini. Maka setiap komputer yang berada dalam jaringan dapat membuat satu komputer yang berperan khusus yang disebut dengan router. Nah, router ini hanya memiliki satu tugas, yaitu sebagai pemberi sinyal untuk memastikan bahwa jika ada komputer yang mengirimkan pesan, maka pesan itu dapat sampai ke komputer yang dituju. Misalnya, untuk mengirim pesan ke komputer B, maka komputer A mengirimkan pesan ke router, dan router mengantarnya ke komputer B. Tanpa mengirimkan pesan tersebut ke komputer C, dengan penggunaan router, jaringan seperti pada gambar, itu hanya membutuhkan 10 kabel dengan setiap komputer memiliki satu colokan dan router membutuhkan 10 colokan. Bisa kita lihat pada gambar yang di sebelah kanan. Nah, ini yang saya maksud. Nah, selain ini menggunakan router untuk menghubungkan komputer sehingga tidak memerlukan terlalu banyak kabel. Selanjutnya yang dimaksud dengan jaringan di dalam jaringan. Nah, seperti apa itu? Sebenarnya ini adalah adalah sebuah skema yang hanya misalnya memiliki 10 buah komputer di dalam jaringan. Bagaimana untuk skema dalam menghubungkan 100, 1000 bahkan jutaan komputer? Nah, tentu kita tidak dapat menggunakan satu router saja, tapi kita tahu kalau router juga merupakan sebuah komputer, tapi berperan khusus untuk menghubungkan sebagai penghubung antar komputer. Oleh karena itu, kita juga dapat menghubungkan router dengan router lainnya. Bisa di next gambar selanjutnya.
Nah, seperti ini, dengan menghubungkan antar router dengan router, sehingga bisa memperoleh lebih banyak komputer yang terhubung. Dengan menghubungkan komputer ke router, lalu router ke router, kita memiliki skema jaringan yang tidak terbatas. Seperti gambar yang di sebelah kanan, kita bisa menghubungkan lagi dengan banyak router yang terhubung dengan komputer, sehingga jaringan yang kita akses tidak terbatas. Skema tersebut semakin mendekatkan kita kepada apa yang disebut sebagai jaringan internet. Tapi selama ini kita hanya membangun satu jaringan, yaitu jaringan kita. Maksudnya hanya lokal jaringan yang kita buat. Orang-orang di luar sana juga membutuhkan internet, jadi mereka pun dapat menghubungkan jaringan seperti ini. Sekarang masing-masing dari kita sudah memiliki jaringan, tapi bagaimana cara kita dapat berkomunikasi dengan jaringan orang lain? Misalnya saya berada di Makassar dan saya ingin mengirim pesan kepada seorang teman di Kendari. Tidak mungkin bagi saya untuk menghubungkan router milik saya dengan router dia menggunakan kabel dengan jarak yang begitu jauh, bahkan dipisahkan antar pulau, antar laut lah. Oleh karena itu, kita memanfaatkan kabel yang sudah terhubung di tempat masing-masing. Misalnya kabel telepon atau kabel listrik. Misalnya jaringan telepon sudah terhubung di tempat kita dan juga di tempat orang lain. Jadi kita bisa memanfaatkan skema ini untuk menghubungkan jaringan kita ke jaringan telepon. Maka kita membutuhkan satu peralatan khusus yang disebut dengan modem. Boleh digeser gambarnya? Bisa di next ya. Nah, eh, modem modem ini akan mengirim informasi dari jaringan kita ke sistem informasi yang dimiliki jaringan telepon dan sebaliknya, seperti yang kita lihat pada gambar di sebelah kiri. Jadi sekarang kita sudah terhubung ke jaringan telepon. Langkah selanjutnya adalah mengirim pesan dari jaringan kita ke jaringan yang dituju. Untuk itu kita harus menghubungkan jaringan kita ke sebuah eh, eh, internet service provider atau sebuah perusahaan yang menggunakan beberapa router yang telah terhubung satu sama lain yang mengakses router dari IP lain atau provider lain. Jadi pesan dari jaringan kita akan melalui jaringan ISP untuk sampai ke jaringan yang dituju. Dan dari keseluruhan skema dan proses ini, jaringan internet telah terbangun. Internet terdiri dari seluruh infrastruktur jaringan ini. Seperti yang kita lihat di gambar yang sebelah kanan, di mana ada router, kemudian jaringan telepon, ada ISP, ini provider pertama, kemudian tersambung lagi ke provider kedua, sambung lagi ke telepon, dan tersambung lagi ke sebuah router. Jadi kita bisa mengakses komputer orang lain jarak jauh. Nah, selanjutnya bagaimana menemukan komputer dalam jaringan yang dituju. Nah, jadi kita ingin mengirim pesan ke sebuah komputer, maka kita harus menentukan komputer yang ingin dituju ke. Semua komputer terhubung ke sebuah jaringan yang dapat memiliki alamat unik atau yang disebut dengan IP address, yang biasa dikenal dengan IP versi 4 dan untuk yang sekarang itu ada IP versi 6. Tapi alamat tersebut cukup sulit untuk selalu kita ingat. Untuk membuatnya lebih mudah, kita membuat alias dari IP tersebut atau dengan nama domain, misalnya saja google.com dari sebuah IP 173.194.121.32. Nah, itu alamat IP dari sebuah Google. Jadi nama domain berguna untuk memudahkan kita seorang user atau pengguna untuk menemukan komputer yang dituju. Nah, kemudian mengenai internet dan web. Nah, dari yang kita tahu saat kita melakukan browsing dengan web browser, kita biasanya menggunakan nama domain untuk mengakses website. Jadi apakah internet dan web itu hal yang sama? Nah, tidak sesederhana itu juga. Setelah kita berdiskusi, setelah saya membahas beberapa poin sebelumnya, internet ini bisa kita definisikan sebuah infrastruktur teknis yang memungkinkan miliar komputer dapat terhubung satu sama lain di antara komputer-komputer tersebut. Beberapa komputer tersebut disebut sebagai web server yang dapat mengirimkan pesan ke browser web. Jadi internet ini adalah infrastrukturnya.
dan web itu adalah layanan yang dibuat dalam infrastruktur ini. Selain web, ada beberapa layanan juga yang dibuat di internet seperti email dan IRC. Selanjutnya saya akan membahas mengenai cara kerja dari website. Nah, kalau dari website itu yang pertama itu ada user, kemudian ada web browser, dan juga web server. Nah, user ini yang akan mengakses suatu website berupa URL melalui web browser, yaitu media untuk menuju halaman atau URL yang diakses. Kemudian web browser tersebut mengirimkan permintaan atau request berupa HTTP request kepada web server melalui layer-layer dari TCP atau TCP/IP. Kemudian web server memberikan web files yang di-request jika ada. Web files yang diberikan tadi tidak langsung ditampilkan atau di-display begitu saja. Namun web server memberikan respon kembali ke web browser melalui HTTP response yang juga kita kenal melalui layer-layer TCP/IP yang kemudian baru diterima oleh web browser dan kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Saya pikir cukup untuk penjelasan saya mengenai prinsip kerja dari internet dan juga web. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penjelasan dari Saudara Sahril. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri untuk pembawaan materinya. Sebuah halaman dalam format yang bisa kita lihat dan bisa kita pahami. Kedua, ada CSS. Ini sebuah lembar gaya cascading. Desainer web CSS dapat mengubah atau mengedit warna, font, animasi, dan juga transisi pada website. Mereka dapat membuat tampilan web itu menjadi lebih menarik atau terlihat lebih bagus. Kemudian selanjutnya tentang bahasa pemrograman. Itu adalah sebuah cara untuk berkomunikasi dengan komputer dan memberi tahu apa yang harus kita lakukan. Ada banyak bahasa pemrograman yang berbeda, seperti ada banyak bahasa yang berbeda. Kemudian selanjutnya ada libraries. Ini adalah sebuah pengelompokan cuplikan kode yang berguna untuk mengaktifkan sejumlah besar fungsi atau kegunaan tanpa harus menulis semuanya sendiri. Selanjutnya ada tentang HTML. Nah, ini adalah sebuah bahasa markup. Ini menyediakan berbagai struktur situs web di mana sebuah browser ini bisa mengetahui apa yang harus ditampilkan. Nah, kemudian selanjutnya tentang database. Basis data atau database ini adalah suatu tempat atau wadah semua data yang kita simpan atau yang akan disimpan. Ini seperti sekelompok atau lemari arsip dengan folder yang diisi dengan file-file itu sendiri. Kemudian selanjutnya tentang IPA, mana ini adalah sebuah antarmuka pemrograman aplikasi. Ini dibuat oleh pengembang aplikasi ya untuk memungkinkan pengembang lain atau developer lain menggunakan beberapa fungsi aplikasi tanpa berbagi kode.
Selanjutnya ada tentang protokol, di mana ini adalah sebuah instruksi standar untuk cara menyampaikan informasi secara bolak-balik antara komputer dengan sebuah perangkat. Kemudian selanjutnya ada tentang data format, di mana data format ini adalah sebuah struktur tentang bagaimana data itu disimpan. Satu teknologi yang dapat kita gunakan untuk menghubungkan laptop dan handphone kita ke internet. Jaringan LAN ini pada dasarnya sudah banyak dipakai oleh perusahaan, kampus, sekolah, dan juga di beberapa warung internet. Teknisnya, sebuah komputer dijadikan server atau layanan, kemudian tinggal dihubungkan ke internet, di mana komputer lain tinggal hubungkan saja ke server itu atau ke server tersebut. Biasanya satu komputer berfungsi sebagai server yang dihubungkan dengan ISP melalui kabel telepon atau antena. Sedangkan dalam menghubungkan komputer ke komputer server atau komputer layanan dapat dilakukan dengan menggunakan kartu LAN dan kabel UTP. Untuk teknologi selanjutnya itu teknologi GPRS, di mana ini merupakan teknologi panjangan dari paket radio service. GPRS ini adalah alat komunikasi data dan juga suara yang dapat dilakukan dengan menggunakan gelombang radio. GPRS ini memiliki beberapa kemampuan yang dapat mengkomunikasikan data dan suara tersebut pada alat komunikasi gerak. Sistem GPRS dapat digunakan juga untuk mentransfer sebuah data. Dia berkaitan dengan email, gambar, dan data penelusuran atau browsing internet. Teknologi GPRS ini tentu saja erat hubungannya dengan aktivitas mengakses sebuah internet. Selanjutnya teknologi ASDL. Teknologi ini adalah sebuah teknologi modem yang dapat bekerja pada frekuensi tertentu. Keuntungan menggunakan teknologi ASDL ini yaitu memberikan kemampuan dalam mengakses internet dengan kecepatan yang sangat tinggi dan suara atau fax secara simultan. Pada intinya, teknologi ASDL ini adalah teknologi ketiga memberikan kecepatan akses internet yang sangat tinggi bagi usernya, bagi penggunanya. Untuk teknologi selanjutnya itu tentang teknologi koneksi dial-up, di mana teknologi dial-up ini pada dasarnya kerap digunakan oleh perorangan yang menginginkan untuk mengakses internet di rumah. Komputer yang dapat digunakan untuk dial-up adalah komputer jenis tunggal, di mana komputer itu bukan jaringan komputernya. Kecepatan akses internet yang menggunakan teknologi dial-up itu maksimal mendapatkan kecepatan 56 kbps. Ada dua jenis teknologi dari koneksi dial-up ini yang dapat kita jumpai, yaitu dial-up internal dan dial-up eksternal. Dial-up internal itu yang dipasang secara langsung melalui motherboard, sedangkan untuk teknologi dial-up eksternal sebuah modem yang berposisi di luar CPU. Untuk teknologi selanjutnya itu tentang teknologi jaringan inti kabel.
kekuatan internet dengan menggunakan teknologi jaringan TV kabel, yakni pengguna dapat mengakses internet setiap saat dan juga bebas dari gangguan telepon. Tapi perlu diketahui juga bahwa di dalam jaringan rumah atau kabel dari TV bukan kabel koaksial. Televisi kabel kini dinilai cocok terutama untuk pengguna internet dari kalangan keluarga. Teknologi selanjutnya tentang teknologi jaringan Wi-Fi, di mana Wi-Fi merupakan koneksi internet tanpa kabel. Gambarannya seperti handphone dengan mempergunakan teknologi radio, sehingga pemakaian Wi-Fi ini dapat mentransfer data dengan cepat dan juga sangat aman. Kemudian teknologi selanjutnya tentang teknologi wireless broadband, di mana wireless broadband ini memungkinkan akses internet broadband ke berbagai perangkat, termasuk ke ponsel, komputer, notebook, dan juga PDA. Dari segi mobilitasnya, wireless broadband ini dinilai lebih efisien daripada teknologi Wi-Fi tadi yang sekarang menjadi standar internet berkabel. Jangkauan Wi-Fi sejauh ini masih terbatas, kira-kira sampai 100 meter, sementara Wibro diklaim itu sudah mampu mengakses sampai jarak 1 km dari pemancarnya. Teknologi ini dapat mengirim data dengan kecepatan hingga 50 Mbps. Nah, untuk teknologi selanjutnya yaitu tentang teknologi 3G, di mana teknologi komunikasi generasi ketiga ini atau third generation dapat memungkinkan penggunanya atau usernya untuk berkomunikasi tanpa perlu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan 3G ini khusus dirancang untuk 2 Mbps dengan level kecepatan seperti itu. Maka pengiriman gambar maupun suara menjadi sangat mudah dan ini tentu tidak menjadi sebuah masalah. Kemudian teknologi selanjutnya tentang teknologi 4G, di mana teknologi 4G sebuah singkatan dari istilah bahasa Inggris yaitu Fourth Generation Technology. Sistem 4G ini sudah menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk digunakan dalam berbagai perlengkapan elektronik seperti telepon pintar atau gadget dengan laptop untuk menggunakan modem USB. Teknologi ini paling cepat dalam mengakses internet menggunakan ponsel. Kemudian yang terakhir tentang teknologi tethering jaringan ponsel. Karena teknologi ini sebuah cara berbagi internet antar perangkat ponsel. Layanan dari teknologi tethering ini biasanya dapat disambungkan dengan Wi-Fi, USB, ataupun juga melalui Bluetooth. Mungkin pembawaan materi dari saya cukup itu saja. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Erwin. Terima kasih, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Bisa digeser ke bawah. Di sini saya akan menjelaskan ancaman dan tips aman menggunakan internet. Nah, jadi di sini saya akan membahas yang pertama mengenai ancaman. Yang pertama ada adware. Nah, adware ini merupakan sebuah program yang akan menampilkan iklan pada komputer yang dimana nantinya ini akan mengganggu karena adware pada umumnya akan memakai sumber daya dari komputer. Akibatnya komputer berjalan lambat. Dan ada juga jenis adware yang muncul secara pop-up yang dapat mengganggu
saat kita sedang bekerja. Dan untuk ancaman yang kedua ada brute force, yang dimana merupakan kegiatan untuk membobol password dengan cara mengkombinasikan angka dan huruf secara berurutan. Dan sangat berbahaya jika teknik ini orang yang tidak berhak berhasil mengetahui password Anda kemudian disalahgunakan. Dan ancaman yang ketiga ada DDoS, yang merupakan kepanjangan dari Distributed Denial of Service, di mana ini merupakan sebuah server atau komputer diserang dengan dihujani kiriman data dalam ukuran yang sangat besar oleh banyak komputer secara bersamaan. Akibatnya, komputer tersebut sulit untuk diakses atau rusak karena tidak mampu menampung kiriman data yang sangat besar atau melebihi dari kapasitas data. Dan untuk ancaman yang keempat ada fake antivirus, dan cara kerjanya adalah dengan membuat seolah-olah komputer terkena virus dan menyarankan untuk membeli antivirus yang nantinya untuk diatasi masalah virus tadi. Dan untuk ancaman yang kelima ada malware. Nah, malware ini seperti yang kita ketahui biasanya terdapat pada boot sector pada hard disk. Nah, kemudian mengubah program yang pertama kali dijalankan, dan sistem yang biasanya terkena dampaknya pertama kali adalah sistem operasi. Sistem operasi yang terinfeksi pada malware ini itu menyebarkan diri atau menyebarkan virus pada media penyimpanan seperti CD-ROM atau flash disk. Next. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan bagian tips aman penggunaan web dan internet. Nah, jadi yang pertama, jangan membagikan informasi pribadi. Nah, di sini informasi pribadi hanya milik pribadi. Maka dari itu, kita jangan pernah membagikannya di internet. Nah, internet ini bukan tempat yang aman karena memiliki banyak celah berupa akses dari manapun. Dan kita harus menghindari membagikan informasi pribadi kita seperti tempat dan tanggal lahir hingga identitas orang-orang terdekat kita. Karena identitas atau informasi-informasi ini tersebut sangat rawan sekali bagi pencurian yang nantinya akan berujung pada penyalahgunaan data. Dan untuk tips aman yang kedua, ada waspada saat menghubungkan Wi-Fi. Nah, di sini Wi-Fi publik bisa jadi jalan masuk bagi oknum untuk meretas data pribadi kita. Maka dari itu kita harus waspada saat menghubungkan handphone dengan Wi-Fi yang dirasa mencurigakan. Semisalnya saja Wi-Fi yang sengaja tidak diberi password atau keamanan lainnya, karena kemungkinan besar Wi-Fi tersebut sengaja disiapkan oleh peretas untuk mencuri data pribadi kita. Nah, jadi jangan senang dulu ketika diberi akses Wi-Fi gratis, lebih baik menggunakan koneksi pribadi atau Wi-Fi berbayar demi keamanan data pribadi kita. Dan untuk tips aman penggunaan web dan internet yang ketiga ada jangan masuk melalui tautan tidak resmi. Nah, di sini kita pernah mendapatkan tautan dari seseorang atau grup dan mengarahkan kita ke web tersebut. Nah, jika kita pernah, kita harus waspada karena bisa jadi tautan tersebut ditunjukkan untuk membobol data dalam perangkat kita.
bahaya lain yang terjadi yaitu pengambilan alihan media sosial oleh oknum peretas atau oknum yang tidak bertanggung jawab, seperti misalnya media sosial kita disalahgunakan untuk mengunggah sesuatu yang tidak seharusnya. Tentu saja hal tersebut akan merusak image atau nama baik kita sendiri. Dan untuk tips aman yang keempat, ada ganti kata sandi secara berkala. Nah, dan untuk penggunaan kata sandi yang sama dalam rentang waktu lama sangat rawan peretasan. Apalagi jika kata sandi kita memiliki tingkat kerumitan yang rendah, bisa jadi peretas dapat dengan mudah mengakses akun kita. Nah, hal itu dapat disiasati dengan mengganti kata sandi secara berkala. Apabila kita rajin mengganti kata sandi, maka oknum yang mengincar akun kita akan sulit untuk memanipulasi. Dan untuk tips aman yang kelima, ada gunakan antivirus resmi. Seperti perangkat keras pada umumnya, perangkat lunak juga perlu perlindungan berupa antivirus. Antivirus berguna untuk proteksi terhadap virus-virus yang mungkin menyerang saat kita berselancar di internet, dan situs yang kita kunjungi bisa saja mentransfer virus sehingga membahayakan perangkat komputer. Terkadang beberapa oknum sengaja menambah atau menaruh virus di website agar pengunjung yang masuk terkena dampaknya. Nah, dan bahaya virus tersebut itu bisa membuat data kita rusak dan bahkan sampai data kita hilang. Dan untuk tips aman penggunaan web dan internet yang keenam itu ada miliki backup data. Nah, seperti yang kita ketahui saat sekarang ini, jika kita tidak memiliki backup data akan sangat sulit. Nah, semisalnya saja data mengalami kerusakan atau lebih parahnya hilang. Nah, maka imbasnya juga fatal terhadap kinerja dan waktu yang sudah kita luangkan untuk membuat data tersebut jikalau tidak mempunyai backup. Nah, dan di sini kita perlu melakukan backup data secara berkala untuk memudahkan pemulihan dan pengembaliannya. Dan untuk manfaat backup data ini juga bisa membuat kita merasa aman dari peretas yang tidak bertanggung jawab yang mungkin berniat untuk menghilangkan data kita. Nah, jadi ini merupakan tips aman penggunaan web dan internet. Sekian dari saya kembalikan ke saudara Muhyasin. Baik, terima kasih kepada Saudara Erwin yang telah memberikan lanjutan materi presentasi dari kelompok 7 tentang materi internet dan web. Saya pikir presentasi dari kelompok 7 cukup sampai di sini. Lebih dan kurangnya mohon akhir kata billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.